bab 40. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa li walidayk wa ilayyal masir. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janb. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini waktu suruh jam 6:03 ya. Jadi kita upayakan maksimal 20 menit, nanti tambah tanya jawab, jadi tidak usah lama-lama. Karena ternyata sekarang zamannya nggak lama-lama ya, gitu ya. Ya, jadi ternyata tidak usah lama-lama. Saya sering kalau mau khutbah itu tertulis maksimal 20 menit. Ada yang 15 menit. Ada DKM yang gini, Ustaz, jangan lewat 15 menit. Nanti saya dimarahin. Nah gitu. Itu jadi jangan lama-lama. Itu dalil kuliah subuh jangan lama-lama ya. Dan kebetulan tema ini Bapak Ibu, ini sebetulnya tema yang sangat lumrah ya. Kita tanpa tahu hadis ini kayaknya kita begini, tanpa tahu perkataan Rasulullah kita sudah melakukan. Hanya di kampung-kampung juga begitu ya. Kalau kita ketemu teman bapak kita langsung respect, misalnya gitu ya. Dulu bapak kamu begini ya, itu kita mulai dari respect. Biasanya begitu. Ada guru saya di Ciputat itu, beliau itu penulis buku-buku di madrasah, itu pasti nama beliau. Dulu beliau itu bikin buku, penerbit itu masih pendirinya. Nah sekarang dilanjutkan oleh anaknya. Jadi penerbit itu pendirinya udah nggak ada, yang ada anaknya. Nah orang tuanya ini berpesan, katanya jangan diputus. Jadi nanti jangan sampai ganti penulis. Gitu ya. Jadi ini yang begini-begini memang lumrah ya. Lumrah. Jadi bapaknya baik, kemudian anaknya ini berbuat baik kepada orang yang baik kepada bapaknya. Kira-kira begitu. Dan lain-lain termasuk kerabat, istri. Kita juga begitu ya. Wah ini saudara saya dan lain-lain ya. Ini sepupu saya. Nah, biasanya kita berbuat baik ya, kepada mereka dibanding dengan yang lebih jauh lagi. Baik, betapa kita dianjurkan dalam Islam ini kepada orang tua untuk selalu berbuat baik sampai ketika orang tua udah nggak ada. Maka di sini kebetulan nggak ada ayatnya, ada 5 hadis
Ada 5 hadis yang berbicara tentang ada keutamaan berbuat baik kepada teman bapak ibu, teman orang tua, sahabat orang tua, kira-kira begitu ya. Hadis yang pertama adalah An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala abarrul birri an yasilar rajul wudda abihi. Harusnya hafal dengan pendek ya. Abarrul birri an yasilar rajul wudda abihi. Ini banyak yang enggak hafal hadis ini. Abarrul birri an yasilar rajul wudda abihi. Udah hafal? 3 kali hafal enggak? Abarrul birri an yasilar rajul wudda abihi. Kalau saya apa? Abarrul birri an yasilar rajul wudda abihi. Gitu ya. Kebaikan yang paling baik, abar itu betul. Yang terbaik dari kebaikan itu an yasilar rajul wudda abihi. Seseorang laki-laki, seorang manusia itu menyambung tali silaturahmi kepada teman ayahnya. Abarrul birri an yasilar rajul wudda abihi. Kalau hari ini hafalin aja bagus ini. Nanti dites lagi bulan depan. Kadang-kadang judulnya aja lupa, bulan lalu. Jadi yang paling bagus itu adalah kita menghubungkan silaturahim dengan teman ayah kita. Ini tidak ada penjelasan di hadis ini, berarti sudah jelas sekali di syarahnya ya. Jadi jelas sekali, nggak usah dijelaskan. Berbuat baiknya dengan apa ya? Dengan macam-macam. Dengan senyum, paling rendah senyum, sapa ya. Lebih tinggi lagi ya dikasih bingkisan ya. Kalau tidak mampu dibantu. Ini inna barrul birri an yasla rajul wudda bihi. Terutama ini kalau orang tua sudah nggak ada. Misalnya ini mungkin di antara kita ada bapaknya udah nggak ada. Kalau mudik itu gitu, datangi berarti temannya. Kan suka selalu ada kan temannya. Teman dia, teman ayah. Kemarin saya minggu lalu dapat WA tuh, namanya anak teman saya, bapaknya meninggal. Lalu dia bilang gini, Pak, saya anaknya almarhum ini, kalau ada utang piutang, tolong kabari saya, nanti saya akan bayar. Nah, itu. Dan mohon doanya, berarti itu ya, diantaranya ini. Kemarin, kayaknya minggu lalu saya dapat WA itu. Nah, saya bilang, saya juga udah lupa karena udah lama. Bapaknya nggak punya utang sama saya. Lanjutkan kebaikan orang tua. Gitu aja. Ya. Gitu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua ini lumayan ada penjelasan. Ini agak panjang. Wa an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki minal Arab, dari orang Badui, laqiyahu, bertemu dengannya fi tariqi Makkah, di jalan Makkah, fasallama alaihi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengucapkan salam. Wa hamalahu ala himarin, dan mempersilahkan untuk mengendarai himar. Himar itu kuda yang kecil. Sering lihat ya kuda yang kecil yang ia tunggangi. Wa atahu imamah kanat ala ra'sihi, dan dia memberikan imamah,
serban yang dipakai di kepalanya. Qala Ibnu Dinar, lalu Ibnu Dinar berkata, faqulna lahu aslahakallah innahum al-a'rab wa hum yaraduna bil yasir. Abdullah bin Umar berkata, ayah dari orang Badui itu dahulu adalah sahabat, bukan itu, yang ini. Semoga Allah menambah kebaikan bagimu, karena sesungguhnya orang Badui itu senang sekali jika diberi walaupun hanya sedikit. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, inna Aba hadza kana wuddan li Umar bin Khattab. Kata Abdullah bin Umar, ini anaknya Umar bin Khattab berarti. Sesungguhnya bapak ini adalah teman Umar bin Khattab. Itu kata Abdullah bin Umar, ya, ini orang Badui ini temannya bapak saya Umar bin Khattab. Wa ini sami'tu Rasulullah, dan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul inna abarral birri sillatur rajul ahla wuddi abi. Sesungguhnya kebaikan yang paling baik itu adalah menghubungkan silaturahim dengan keluarga teman bapaknya. Itu. Nah gitu. Jadi ini, kalau ini lebih jauh lagi. Jadi Abdullah bin Umar punya bapak namanya Umar bin Khattab gitu ya. Nah ini orang Badui ini dulu bapaknya temannya Umar. Nah, ini. Jadi saya punya bapak, Pak Ustadz Hadi punya bapak. Kebetulan bapak saya dengan bapak Pak Hadi itu adalah teman, nah gitu ya. Nah saya ini berbuat baik ke Pak Hadi, nah, sama-sama anak. Jadi bukan berbuat baik kepada teman ayah lagi, berbuat baik bahkan kepada anak teman ayah. Nah, gitu. Ya. Dalam riwayat lain, wa fi riwayatin Ibnu Dinar an Ibnu Umar radhiyallahu anhum annahu kana idza kharaja ila Makkah kana lahu himar yatarawah alaihi idza malla rukubar rahilah wa imamah yashuddu biha ra'sahu. Fa baina huwa yawman ala dzalikal himar idz marra bihi a'rabi. Fa qala alasta fulan bin fulan. Dalam riwayat lain itu dikatakan bahwa Ibnu Umar bila pergi ke Mekah itu selalu bawa keledai. Ibnu Umar tadi kan anaknya Umar ya, bawa keledai di samping unta. Sebab apabila merasa jemu dengan unta, dia mengendarai keledainya. Jadi dia selalu bawa dua, bawa unta, bawa keledai. Selalu dia pakai tutup kepala. Kalau sekarang gimana? Bawa motor, bawa mobil, nggak mungkin ya. Bawa motor, bawa mobil nggak mungkin. Pokoknya dia selalu bawa dua. Berarti orang kaya ya. Pada suatu hari ketika ia sedang mengendarai keledainya, mendadak bertemu dengan orang Badui. Ini menurut cerita yang lain. Lalu kata Ibnu Umar, alasta fulan bin fulan, kamu bukannya ini anaknya fulan? Apakah kamu anaknya fulan? Mas sampean anaknya fulan. Lalu jawabnya orang Badui itu betul, benar. Lantas Umar berkata, bala fa'atahu al-himar. Fa'atahu al-himar faqala irkab hadza wal imamah. Lalu Ibnu Umar ini ngasih keledai gitu ya. Keledai, memberikan keledai itu, kemudian memberikan serban tadi. Gitu ya. Irkab hadza wal imamah.
naiklah dan pakai. Ya. Faqala usdud biha ra'saka. Faqala lahu ba'du ashabihi ghafallahu laka a'taita hadzal arabiyya himaran kunta tarawwahu alaihi. Lalu temannya Ibnu Umar ini berkata, semoga Allah mengampuni engkau di mana kamu telah memberikan keledai yang biasa kamu gunakan, dan sebuah surban yang sering kamu pakai di kepalamu. Lalu Ibnu Umar ngomong gitu ya, faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min abarril birri sillatir rajul ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya. Sesungguhnya kebaikan yang paling baik itu adalah menghubungkan silaturahim dengan ahla wuddi abihi, dengan keluarga teman ayahnya setelah ayahnya meninggal. Wa inna abahu kana sadiqan li Umar radhiyallahu an. Rawa hadhihi riwayat kullaha Muslim. Dan bapaknya ini adalah teman daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, jadi memang begini ya, kalau para sahabat itu hadis itu memang betul-betul terapkan ya. Kalau Rasul bilang gini, oh pasti dia nggak pernah nggak pernah mau meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita begitu. Itu Pak Heru ya. Mana Pak? Ayah udah nggak ada ya. Nah, di contoh real Ustaz Heru, ayahnya nggak ada. Nah, teman ayahnya siapa? Nanti WA. Pak, gitu. Atau anaknya kalau nomor rekening berapa gitu aja. Kalau sekarang begitu mungkin ya, nggak usah dikasih keledai gitu ya. Artinya kan keledai itu mahal ya. Keledai itu berapa? Yang mahal. Ya, satu lagi hadis Su'an Abi Suyyid Usaid bidhamil hamzah wa Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala baina nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irja'ahu rajulun min Bani Salimah faqala ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima faqala na'am as-salatu alaihima wal istighfar lahuma wa inqadhu ahdihima min ba'dihima wa silatur rahim allati la tusal illa bihima wa ikramu sadiqihima rawahu Abu Dawud. Ini ada Abu Usaid bin Malik berkata, dia punya cerita satu waktu duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seorang laki-laki datang dari Bani Salimah, dari kelompok Bani Salimah. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ada kebaikan yang saya lakukan setelah kedua orang tua meninggal? Ini orang tua sudah meninggal, tapi dia merasa masih pengen melakukan kebaikan-kebaikan. Ini jangan salah jalan ya. Caranya ini, ya. Jangan bikin cara sendiri, ya. Ini yang paling tepat. Kata Rasulullah begini. Ya, masih ada apa? Satu, as-salatu alaihima. Satu adalah sholat
kepada keduanya. Berarti apa? Mensolati di sini as-sholatu alaihim. Apakah sholat yang dimaksud adalah sholat setelah wafat, itu namanya apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah. Nanti kita cek. Oh, ternyata yang dimaksud sholat di sini doa lahumma, mendoakan kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbain. Sholat di situ bukan berarti sholat. Masa sholat untuk orang tua enggak benar. Maksudnya adalah mendoakan orang tua. Yang kedua istighfar lahumma, meminta ampun kepada Allah untuk kedua orang tua. Yang ketiga adalah wa in qadu ahli ahdihim, melaksanakan janji-janjinya. Misalnya janjinya mau menyekolahkan adiknya, lanjutkan. Nah, itu kan janji ya. Kemudian apa ini? Wasilaturrahim. Silaturrahim yang tidak dapat dihubungi kecuali dengan keduanya. Wasilaturrahim allati la tusal illa bihi. Silaturrahim kepada teman-temannya, wa ikramu shadiqihima, dan memuliakan teman-teman orang tua, ibu dan ayah. Kita coba cari maknanya apa. Jadi yang pertama adalah mendoakan, kedua istighfar, yang ketiga adalah menjaga hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kedua orang tuanya. Tanfidhu wasiyatihima, melaksanakan wasiat. Wasilatul arhamihima allati huma sababun fiha, berbuat silaturahim kepada kerabat saudara orang tua. Ikramu shadiqihima wa ashabihima, dan memuliakan teman serta sahabat kedua orang tua. Itu ya, jadi ternyata mulia sekali ya Islam ini. Dan ini saya amati tanpa tahu hadis, kita rata-rata sudah melakukannya, kecuali mereka-mereka yang lupa ya. Saya di kampung kayaknya begitu orang tua. Kalau ketemu teman ayahnya, dia pasti beda. Dulu bapak kamu, oh iya gitu kan. Walaupun baru berbentuk lisan ya, belum sampai ke yang lain. Gitu. Saya kira itu sudah 23 menit. Pak Ustaz Habib, monggo, mudah-mudahan ada yang bisa di-sharekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah telah kita dengarkan paparan dari beliau. Mungkin untuk lebih mendalami kembali ada yang di-sharing mungkin Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Pak Haji. Ustaz Herul mungkin. Pak Haji masih mengkaji kayaknya. Masih merenung. Baik Pak Dadang, semangat. Baik, di sini kadang kalau kita dengar ada beberapa yang memimpin doa, kemudian ketika membaca doa untuk orang tua itu kadang-kadang dengan Rabbaya Nasiboro dan Rabbau Nasiboro. Ini untuk jamaah ya Pak Ustaz. Bedanya Rabbaya Nasiboro dengan Rabbau Nasiboro itu seperti apa? Dan yang kedua, ini bisa dijelaskan Pak, ini yang ada Sajaratul Asaf Muhammad Safir di halaman sebelumnya, mungkin bisa sedikit ya. Ada halaman
Pohon nasab. Oh, saya iya. Sebelumnya Pohon nasab. ini agak menarik. Ya, Itu dulu. satu aja. Apa Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya jadi kita benar-benar bahwa dengan perbedaan ini berkaitan dengan pikir ini sama al-hubab pikir ini banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari saya ada pertanyaan juga Ustaz. Ya, Kalau mengenai kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang tua, Pak Prof, maksudnya misalnya dalam setiap ada peringatan hari yatim misalnya tadi kan selalu ngasih rutin tuh misalnya santunan ke anak-anak yatim yang dikhususkan gitu. Apakah itu juga termasuk harus kita biasakan kembali karena termasuk kebiasaan beliau yang selama ini mungkin dalam hidupnya tiap tahun itu ada yang dikhusus diberikan gitu. Maksudnya kalau misal ada peringatan anak yatim ya seperti itu, apakah itu juga termasuk yang harus kita teruskan atau seperti apa ya? ya. Ini pertanyaannya keren-keren ya. Terima kasih Ustaz Pak Haji dan Pak Ustaz Hadi. Yang pertama Robbayana, Robbayana dan Robbauna, Sigor. Kalau Robbaya itu mendidik. Robba itu mendidik. Robba artinya mendidik. Kama Robbayana, sebagaimana kedua orang tua kami mendidik kami di waktu kecil. Kalau Robbauna, sebagaimana mereka mendidik kami di waktu kecil. Jadi bedanya apa? Jadi kalau meniatkannya sebagaimana kedua orang tua kami mendidik kami di waktu kecil, itu Robbayana. Robbayana, ya ini panjang ya. Robbayana. Jadi dia meniatkan dua orang tuanya aja. Walaupun jamaah, jadi masing-masing punya dua orang tua gitu. Kalau Robbauna karena banyak, dia niatkan sebagaimana mereka itu artinya dua, masing-masing dua-dua jadi mereka. Ya, semuanya nggak apa-apa. Nah, itu hanya permainan bahasa aja. Kama Robbayana Sigor. Kalau yang asalnya kan Kama Robbayani Sogir. Sebagaimana kedua orang tua mengurusku, mendidikku di waktu kecil. Kalau nah itu mendidik kami. Nggak, menurut saya sih nggak ada masalah dari sisi bahasa, itu permainan bahasa. Dan dalam bahasa itu boleh. Banyak kok ustaz-ustaz yang mengutip ayat langsung kan. Alhamdulillahilladzi qad aflaha man zakah. Itu kan ayat Quran menjadi satu kalimat bahasa dari penceramah itu. Gak apa-apa. Ini perubahan redaksi. Cuma repotnya memang kalau nggak paham, ini apa maksudnya? Kama Robbayana. Makanya dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, Quran itu kalau panjang pendeknya salah itu salah makna. Sin dengan shin itu beda. Shin, Bapak Ibu bilang hadis, harusnya kan hadis, dibilangnya hadis, salah itu. Apalagi hadis atau hadis, suat itu salah. Nah, dalam bahasa Arab ada 3 S. S, sa, sin, shin, sod itu beda semua itu. Sama dengan kita beda huruf konsonan.
makan, makam, makar, itu sama, itu dianggap jadi sama dengan perbedaan huruf-huruf itu. Jadi bedanya panjang dan pendek itu sangat ini membedakan makna. Hanya kalau yang ngerti, yang udah begitu paham bahasa Arab, itu salah sedikit aja diketahuan. Saya kalau dengar penceramah itu baru baca mukadimah aja udah tahu, ini. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu bukan penceramah itu MC dangdut. Karena dia tuhnya panjang gitu ya. Karena kan nggak panjang tuh dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus panjang itu katuh wabarakatuh. Nah ini yang pohon ini Ustaz, saya nggak punya bukunya nih, jadi nggak tahu sih. Oh yang kuning ya, nggak pegang bukunya, jadi bisa dengar lebih paham ini. As-sa'il a'lamu minal mas'ul, yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya. Nanti dicek lagi. Itu ada pohon tadi. Nggak tahu kalau di terjemahannya ada nggak? Nggak ada kayaknya ya. Oh terjemahannya nggak ada Ustaz. Ada, berarti harus kembali ke buku yang itu ya. Yang kedua dari Pak Haji ini, beda Rabbi firli, Allahumma firli, itu sama artinya. Rabbi itu Tuhanku, Allahumma juga ya Allah. Allahumma itu dari kata ya Allah berubah menjadi Allahumma. Allahumma itu artinya ya Allah, kalau Rabbi itu ya Tuhanku, sama aja ya. Cuma nanti kalau mau sesuai redaksi hadis, cek apakah Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli. Nah, sekarang ngeceknya gampang di Google, Pak Haji. Apakah kedua-duanya dipakai atau salah satu? Firli. Nah, di sini ada Allahumma gfirli. Nah, ini kayak yang dipakai ternyata lebih ke Allahumma gfirli. Coba Rabbi gfirli ada nggak? Rabbi gfirli. Nah, ternyata ada juga Rabbi gfirli, ada juga Rabbi gfirli wali walidayya. Berarti dua-duanya boleh. Rabbi gfirli ini ada di Quran surat Nuh. Rabbi gfirli wali walidayya bisa. Kalau Allahumma gfirli dari surat apa? Coba kita cari. Kalau Allahumma gfirli ada juga, tapi tidak ada di Allahumma gfirli, nggak ada di ayatnya ini. Allahumma gfirli khati'ati. Nah, itu mungkin di hadis ya. Di Al-Quran juga belum ketemu. Ya. Allahumma gfirli, Allahumma gfir, Allahumma gfirli wali walidayya. Nah ini coba kita cek. Allahumma gfirli. Ya, kalau Rabbi gfirli ini ada dalam Quran. Jadi kalau Allahumma gfirli ini banyak diungkapkan dalam doa-doa ya. Tapi dua-duanya maknanya bagus. Kalau mau racikan paling bagus ya Quran. Berarti Allahumma gfirli, Rabbi gfirli ya. Rabbi gfirli. Ini. Jadi doa itu yang paling bagus Quran, baru hadis. Ya. Sama dengan doa itu sama dengan obat. Kalau sakit kepala apa? Paracetamol. Itu kan udah paten ya. Bisa juga pakai ini rebusan-rebusan. Cuma kalau salah takaran bisa overdosis. Gitu. Sama dengan kita juga kalau berdoa
Kalau pakai ayat Quran itu wah itu udah paten dah. Tapi kalau bikin sendiri ya Allah ampunilah ya bagus juga. Cuma nggak sehebat ayat Quran. Karena ayat Quran itu bacanya aja dapat pahala. Baik Pak Ustaz, Pak Hadi. Terakhir Pak Ustaz Hadi, kebiasaan santunan. Nah berarti ini pemahaman saya Ustaz ini masuk ke tadi wasiat, wasiat orang tua atau dalam redaksi hadisnya apa istilahnya? Ahdihima, inqadu ahdihima, gitu ya. Inqadu ahdihima, melaksanakan janji atau kebiasaan orang tua. Nah, ini bagus. Kalau kebiasaannya bagus itulah itu. Dan kalau mampu sesuai kemampuan besar tadi. Bagus. Kebiasaan orang tua santunan itu bagus. Walaupun dicek lagi. Tapi di mana-mana nih santunan yatim. Yatim itu kan belum balik. Kalau sudah balik berarti doa apa? Saya nyantuni yatim. Kalau yang disantuni udah gede bukan yatim lagi. Maksudnya doa apa? Walaupun secara sosial rata-rata begitu ya. Walaupun udah gede udah kuliah yatim aja. Cuma kan kalau udah gede masih dikasih, ya kapan mikirnya, mungkin gitu ya maksudnya. Walaupun ya secara sosial sekarang balik itu kan 9 tahun udah balik, udah bisa belum? Zaman dulu 9 tahun itu udah dianggap bukan yatim lagi, udah apa? Gitu. Jadi lanjutkan misalnya santunan anak yatim ya. Yatim kalau doa apa ya doa. Saya suka khawatir gini ya, kadang-kadang ada anak yatim padahal udah gede dikasih. Ada orang tuanya ada tapi betul-betul lebih nggak mampu nggak dikasih, kan kasihan juga ya. Gitu. Kasihan juga. Padahal kalau baca memang di ayatnya misalnya Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yatim itu yad'u itu apa? Menghardik. Jadi yatim itu lebih kepada ini psikologi sebetulnya. Jadi kita itu sering kali yatim itu terkait dengan selalu jasmani, bukan psikologi. Dan padahal ya, kalau kita ngurusnya dengan benar, ternyata orang terhebat di dunia itu yatim. Betul ya, Pak Haji ya? Nabi Muhammad yatim ya? Ternyata jadi orang paling hebat di dunia itu yatim. Kalau diurus oleh kita dengan cara yang benar. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah jenuh, sudah cukup. Nanti kecuali yang Ustaz Endar nanti dikirim fotonya di grup tuh, gambarnya ya. Ustaz Adi, terima kasih semuanya Bapak Ibu, termasuk yang membawa ini hidangan. Mudah-mudahan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.